Shalom sahabat STMJ yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Wianto. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dan saya tertarik dengan ayat yang pertama yang berbunyi, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Menghakimi orang lain adalah perbuatan yang sangat mudah dilakukan, tetapi sangat menyakitkan bagi orang lain. Perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang lebih mudah untuk diingat dan dibicarakan atau digosipkan daripada perbuatan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Perbuatan baik yang begitu banyak dilakukan oleh seseorang menjadi hancur seketika ketika orang tersebut melakukan satu perbuatan negatif. Dan orang lain lebih suka membicarakan sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Perbuatan negatif ini biasanya akan beredar dari waktu ke waktu. Inilah yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, supaya jangan menghakimi orang lain. Akibatnya, orang juga akan diperlakukan dengan hal yang sama, yaitu dihakimi oleh orang lain. Pengalaman saya dalam menghakimi orang lain adalah saat saya masih kuliah, dan saat itu kampus mendapatkan undangan untuk lomba paduan suara antar kampus. Dari kampus saat itu menghadirkan seorang pelatih profesional. Dan saat itu pelatih ini mulai mengumumkan kapan dia akan mengadakan tes untuk membentuk sebuah tim. Di mana pada saat itu kami maju satu persatu untuk dites suaranya. Dan setelah itu akan diputuskan juga akan masuk tim atau tidak. Tibalah saat saya tes suara, ternyata dari pelatih tersebut langsung menyatakan bahwa suara saya tidak layak untuk masuk di dalam tim paduan suara. Mulailah saya begitu sedih dan kecewa, karena saya tahu bagaimana kualitas suara dari teman-teman saya. Akhirnya saya juga dalam hati menghakimi teman-teman saya. Kenapa suara seperti itu bisa masuk tim? Sekaligus juga saya menghakimi sang pelatih. Benarkah dia pelatih profesional? Karena suara saya kok bisa tidak masuk, yang notabene menurut saya lebih baik daripada teman-teman yang ada. Karena saya begitu percaya diri, akhirnya ada sisi negatif yang timbul, di mana ibaratnya saya seperti dihantam sebuah palu yang besar saat apa yang saya harapkan tidak tercapai. Dan akhirnya saya pun menjadi patah semangat. Tuhan memberikan pelajaran kepada saya supaya saya tidak merendahkan dan menghakimi teman-teman dan pelatih profesional tersebut. Dan walaupun saat itu sebenarnya saya menghakiminya hanya berbicara dalam hati saja. Tetapi setelah saya analisa dan seiring berjalannya waktu, bahwa ternyata paduan suara itu sebenarnya adalah paduan dari macam-macam suara yang dipadukan menjadi satu, sehingga tidak boleh ada satu suara pun yang menonjol di sana. Demikian sharing saya. Melalui firman ini, saya diingatkan supaya tidak menghakimi orang lain, walaupun hanya dalam hati saja, dan dengan terus mengandalkan Tuhan, serta rendah hati walaupun Tuhan sudah memberikan talenta. Iman saya juga harus menjadi lebih kuat dalam menjalani segala ujian kehidupan. Terima kasih sahabat SMJ, berkah dalam.